sebelum kita praktek coaching nanti ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelumnya pertanyaan pertama, rubrik penilaian percakapan coaching nanti akan kita sesuaikan di LMS. Terus pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Megan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ada 4. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Megan? Bagian kompetensi coaching yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan rasa. Karena kita dapat memperhatikan pembicara dan dapat menentukan kata kunci. Kemudian kita dapat mendengarkan coaching dengan baik, kemudian merangkum dan memberikan pertanyaan untuk memperdalam masalah yang dimiliki oleh coaching. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu apa? Coach dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian coach dapat mempraktekkan coaching dengan baik. Megan akan praktek coaching kapan? Rencana hari ini Bu, nanti mau praktek dengan teman. Nanti tolong dibantu ya Bu ya untuk lihat ya Bu. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Megan, Ibu sedang apa? Selamat siang Bu Zaki. Ini Bu, saya selesai koreksi kok. Bu Megan, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu Zaki. Kebetulan saya sudah selesai. Kita ngobrol ya. Oh iya, terima kasih Bu, mari. Ayo Bu, kita ngobrol. Terima kasih dan maaf ya mengganggu waktu Bu Megan. Oh, tidak mengganggu Bu Zaki. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya kok sangat serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu Zaki, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapat solusi atas keresahan jenengan dan semoga saya bisa membantu ya. Iya Bu. Nah Bu Zaki, coba Bu Zaki ceritakan apa yang membuat Bu Zaki resah selama ini. Begini Bu Megan, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan kinerja saya. Nah, ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu? Sehingga Bu Zaki mendapat teguran. Coba Bu Zaki jelaskan detail peristiwanya ya. Kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin beliau lewat WA. Lalu menurut Bu Zaki, alasan apa yang membuat Bu Zaki datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan Bu Megan. Saya punya anak TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluannya setiap hari dan mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Zaki, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak ya Bu ya? Saya menyadari bahwa memang melanggar kedisiplinan Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meski sudah meminta izin. Nah, betul sekali Bu Zaki. Kalau datang terlambat sekali 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Zaki? Bu Megan, betul. Saya memang merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima dan saya punya alasan kenapa saya seperti itu Bu. Oh begitu. Berarti karena Bu Zaki kurang disiplin dengan sering terlambat, jadi Bu Zaki ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Zaki resah karena teguran kepala sekolah
Zaki, bagaimana dengan sikap Bu Zaki tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar bahwa saya memang melakukan kesalahan. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya yang saya lakukan. Gitu ya Bu Zaki ya. Lalu apa yang Bu Zaki akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Zaki yang kemarin? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf agar apa yang terjadi pada kita itu tidak terjadi kecanggungan. Lalu bagaimana Bu Zaki memperbaiki masalah kedisiplinan ini? Nah itu Bu, saya masih bingung bagaimana ya biar saya bisa disiplin kembali. Menurut Bu Zaki, kekuatan apa yang Bu Zaki miliki untuk mengatasi keduanya Bu? Saya terbiasa bangun pagi Bu, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan kakak saya itu juga masih TK dan sama-sama di sekolah yang sama. Wah, sangat bagus itu Bu Zaki. Solusi yang akan dilakukan Bu Zaki ini sudah luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Zaki hadapi. Namun, saran saya, Bu Zaki juga jangan lupa memberi apresiasi untuk kakak Bu Zaki, entah itu berupa barang atau materi yang Bu Zaki mampu. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung kakak Bu Zaki ya. Oh iya Bu, betul apa yang Bu Megan katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agar kekhawatiran saya untuk mengambil langkah tidak terjadi kesalahan. Syukurlah Bu Zaki sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bu Zaki rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Zaki lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan minta maaf dan masalah kedisiplinan saya nanti akan lebih dahulu membicarakan dengan kakak saya untuk menitipkan putra saya. Itu ide yang bagus ya Bu Zaki. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Zaki dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Bu Zaki. Baiklah Bu Megan, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya. Iya Bu Zaki, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita ya Bu. Megan. Tadi terima kasih ya sudah mengamati kegiatan saya. Begini Bu, saya ingin tahu bagaimana tadi selama saya menjalankan coaching Bu. Oh iya Bu Megan, ini ada catatan sedikit ya dari saya. Yang pertama, untuk menurut saya, menurut pengamatan saya saat praktek coaching tadi, indikator ketercapaian kompetensi sudah baik. Terbukti dari coaching sudah berjalan dengan lancar. Coach sudah melaksanakan percakapan dengan coaching dengan model Theta, sehingga tujuan coaching ini pun bisa tercapai. Sebagai pengamatan, saya akan sedikit memberi catatan ya Bu Megan ya. Untuk praktik coaching pada hari ini, catatan dari saya yaitu 1. Coaching sudah berjalan dengan baik, serius tapi santai, sehingga tujuan dari coaching ini pun juga sudah tercapai. Pada saat coaching sudah menggunakan model Tirta, berjalan dengan baik mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Megan kembangkan saat praktek coaching? Mungkin kompetensi yang saya perlu kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian kehadiran penuh serta saya perlu mendengarkan lagi dengan menggunakan rasa. Itu saja sih Bu dari saya.
masukan ke saya. Semoga nanti ke depan saya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya, semangat Bu Mega. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih. Zaki. Selamat sore Bu Megan. Oke, Bu Zaki, hari ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing. Bagaimana? Insya Allah siap Bu Megan. Oke, kalau siap, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Zaki? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Zaki? Ya, kompetensi coaching yang ingin diobservasi oleh saya yaitu yang mendengarkan dengan rasa. Karena kita dapat memperhatikan pembicaraan dan dapat menentukan kata kunci, mendengar coaching dengan baik, merangkum dan memberikan pertanyaan untuk memperdalam masalah yang dimiliki oleh coaching. Oke, yang terakhir ya Bu Zaki, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Zaki apa ya? Yaitu tujuannya yang pertama yaitu coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Yang kedua, sebagai coach saya dapat mempraktekkan kegiatan coaching dengan baik. Oke, Bu Zaki sudah janjian sama teman yang ingin di coaching? Sudah Ibu, nanti hari ini. Nanti saya minta didampingi ya. Semoga nanti berjalan lancar ya Bu Zaki. Iya, terima kasih Bu. Oke. Selamat sore Bu Zaki. Selamat sore Bu Natiem. Apakah Bu Zaki hari ini sedang sibuk? Tidak Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Bu Natiem kok nampak murung ya? Iya Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas. Baik Bu Natiem, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Zeki, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, murid-murid saya mengerjakan tugas itu hanya 50%. Jadi menurut Bu Natiem, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme belajar murid-murid yang saya ajar di kelas. Ya, menurut Bu Natiem, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran itu? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, penyebabnya murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran itu pembelajarannya sepertinya membosankan Bu, kurang menyenangkan, terlalu monoton, dan saya mendominasi berbicara di dalam kelas sehingga siswa saya tidak dapat kesempatan untuk berpendapat secara aktif. Oh gitu ya Bu, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran ini Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, sehingga mereka tidak bosan. Wah, saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan waktu pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid aktif dalam pembelajaran, bisa diselingi dengan ice breaking atau ada kuis-kuis supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Megan, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Tugas yang saya berikan terlalu banyak Bu, sumbernya kurang beragam sehingga murid-murid saya tidak tertarik. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa selama ini di kelas? Saya menggunakan sumber buku teks yang ada di kelas dan di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar lain? Aslinya banyak sih Bu, bisa dari YouTube, dari internet, dari artikel-artikel, bisa juga dari TikTok, bisa
bisa juga dari IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid menjadi senang dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Selain itu, saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugas-tugas itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa saya, sehingga ada pembelajaran diferensiasi di dalamnya. Selain itu, pengumpulan tugasnya tidak hanya tertulis Bu, bisa jadi berupa pantun, puisi, drama, dan lain sebagainya. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen akan selalu melaksanakan atau membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Materi-materinya mengeksplor siswa sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan, menjalankan merdeka belajar bagi siswa, dan murid-murid akan senang kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Kita bisa sharing sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu ditunjukkan oleh murid-murid kita. Amin Ibu, semoga saja bisa berjalan dengan lancar. Maaf ya, saya tinggal sampai masuk ke kelas dulu. Oh iya, terima kasih Bu Zeki. Iya, sama-sama. Selamat sore Bu Megan. Ya, sore Bu. Tadi Bu Megan kan sudah mengamati kegiatan coaching yang kita lakukan. Menurut Bu Megan, apa saja yang ingin Ibu utarakan mengenai pengamatan tadi? Menurut pengamatan saya tadi, indikator pengembangan ketercapaian coaching sudah berjalan dengan baik Bu, sudah lancar ya tadi ya. Kemudian coach sudah melaksanakan percakapan dengan coaching menggunakan model Tirta, sehingga tujuan coaching sudah tercapai. Kemudian sebagai pengamat, tadi catatan yang saya berikan untuk praktek coaching pada hari ini antara lain yang pertama, coaching sudah berjalan dengan baik, serius tapi santai, sehingga tujuannya tercapai ya Bu ya. Kemudian yang kedua, model Tirta pun sudah dijalankan dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sekarang saya mau bertanya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan saat coaching ya Bu Zaki? Kompetensi yang ingin saya harapkan nanti sewaktu saya menjadi coach, terutama yaitu dalam kegiatan coaching, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Yang ketiga, tentunya mendengarkan dengan rasa. Mungkin itu yang masih agak kurang di saya. Oke Bu Zaki, cukup itu saja ya Bu Zaki. Semoga sukses ya Bu. Amin. Makasih Bu Mega. Sama-sama Bu Zaki. Selamat sore Bu Zaki. Oh iya. Hari ini saya mau menanyakan nih, mau diskusi tentang rencana Bunga Tiem untuk kegiatan coaching. Tetapi sebelumnya nanti kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching, gitu ya. Jadi rubrik penilaian ini nanti ada di LMS ini. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bunga Tiem? Oh iya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Oh gitu ya. Jadi dari kompetensi yang tadi Bunga Tiem sebutkan, coba
jelaskan yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu yang mana? Bagian kompetensi coaching yang secara spesifik ini diobservasi adalah mendengarkan dengan rasa. Kita dapat memperhatikan bicara dan dapat menentukan kata kunci. Kita dapat mendengarkan coaching dengan baik, merangkum dan memberikan pertanyaan untuk memperdalam masalah yang dimiliki oleh coaching. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Mariam. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya capai adalah tujuan dari coaching ini, yaitu coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coach dapat mempraktikkan coaching dengan baik. Terima kasih pertanyaan itu. Tetapi sebelum kita pisah ini Bu, saya mau menanyakan panjenengan mau melakukan kegiatan coaching kapan ya kira-kira? Oh iya, hari ini saya sudah janjian dengan Bu, jadi kalau nanti didampingi ya. Ya, insya Allah nanti saya dampingi. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Bu Seki. Iya, sama. Selamat siang Bu Ngatiam. Selamat siang Bu Megan. Apakah Bu Ngatiam hari ini sedang sibuk? Tidak Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Bu Megan apa sedang ada masalah? Iya Bu, sebenarnya saya kesini ingin sharing Bu. Saya ada masalah dengan kelas saya Bu. Akhir-akhir ini anak-anak terlihat kurang tertarik dan kurang minat pada muatan lokal bahasa Jawa Bu. Menurut Bu Megan, mengapa anak-anak terlihat kurang tertarik dan kurang minat pada muatan lokal bahasa Jawa ya Bu? Ya saya merasa belum menemukan media dan metode yang tepat Bu dan kurang menarik untuk anak-anak. Saat mengajar, Bu Mega pakai media dan metode apa saja? Ya seperti biasa Bu, saya menggunakan buku pelajaran, kemudian menjelaskan secara klasikal ke anak-anak. Seperti itu sih Bu. Materi apa yang Bu Mega ajarkan pada saat itu Bu? Tokoh cerita pewayangan Pandowo Bu. Menurut Bu Ngatiam, apa ya yang harus saya lakukan ya Bu ya? Terus terang saya bingung Bu, butuh saran dan masukan ini Bu. Oke, jadi anak-anak pada intinya kurang termotivasi pada tokoh cerita pewayangan Pandowo ya? Menurut Bu Megan, kira-kira ada cara lain nggak supaya anak-anak lebih tertarik dengan cerita wayang? Apa ya Bu ya? Sebenarnya anak-anak itu akan tertarik dengan tayangan video-video begitu Bu. Namun sudah saya cari di YouTube itu nggak ada. Sebenarnya saya bisa sih buat dan mengedit video. Nah, itu ide bagus Bu Megan. Wah betul juga ya Bu ya. Selain itu, anak-anak akan tertarik dengan apa lagi Bu? Anak-anak itu tertarik dengan kegiatan diskusi loh Bu. Lalu, Nah di kelas saya juga ada beragam gaya belajar Bu. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. pernah nggak Bu Mega belajar atau menerapkan itu sebelumnya? Belum sih Bu, tapi sepertinya saya tertarik loh ingin menerapkannya. Bagus itu Bu Mega. Dari cerita Bu Mega tadi, ada nggak rencana yang ingin Bu Mega lakukan? Mungkin saya akan membuat video pembelajaran sebagai stimulus awal ya Bu ya. Selanjutnya anak-anak saya ajak untuk belajar berdiskusi dan media yang beragam. Selain video bisa berupa bacaan-bacaan dan gambar wayang mungkin ya Bu ya. Lalu untuk murid Bu Mega yang memiliki gaya belajar berbeda, rencana tindakan Bu Mega bagaimana? Mungkin saya akan beri kebebasan pada murid untuk memilih gaya belajar mereka. Misalnya mungkin murid yang suka menulis, saya beri kesempatan untuk menulis cerita Pandowo. Untuk yang suka bercerita, saya suruh bermain peran saja ya Bu ya. Dari seri yang Bu Mega sampaikan, sebenarnya Bu Mega itu bisa menyelesaikan masalahnya yang dihadapi, dan itu perlu dicoba. Oh ya, siap Bu. Oke ya. Kira-kira komitmen apa yang selanjutnya akan Bu Mega lakukan? Nah, mulai besok saya akan membuat video pembelajaran cerita Pandowo, mencari cerita bacaan Pandowo, kemudian mempersiapkan wayang yang ada di ruang perpus ya Bu ya. Lalu siapa yang akan membantu Bu Mega untuk melaksanakan komitmen ini? Yang membantu saya mungkin nanti Bu Desi ya Bu ya. Oh iya itu Bu Desi itu pinter IT-nya. Wah betul ya Bu ya. Oke Bu, semoga dengan ide yang Bu Mega sampaikan,
Siap Bu. Sekarang perasaan Bu Megan bagaimana? Wah, senang sekali Bu, dan plong akhirnya bisa terpecahkan masalah ini. Good luck Bu Megan, semoga berhasil, semangat. Oke Bu, siap. Terima kasih ya Bu Katiem. Sama-sama. Kalau begitu saya tak menemui Bu Desi ya Bu ya. Silahkan Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Zaki. Selamat sore Bu Katiem. Terima kasih tadi sudah mengobservasi kami dalam praktik coaching. Mungkin ada beberapa masukan atau catatan dalam kami melaksanakan praktik coaching. Oh iya, tadi sewaktu panjenengan melakukan kegiatan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian sudah berjalan dengan lancar. Kemudian coaching pun sudah dilakukan dengan percakapan model Tirta. Jadi tujuan dari coaching ini sudah tercapai. Kemudian sebagai pengamat ini Bu, saya ada beberapa catatan. Yang pertama, coaching sudah berjalan dengan baik, serius tapi santai sehingga tujuannya tercapai. Yang kedua, model Tirta pun sudah dijalankan dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab pun sudah nampak dalam coaching. Kemudian ini Bu, saya juga ingin tanya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching-coaching selanjutnya? Oh iya, ya Bu Zaki. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu antara lain pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, kok tadi kayaknya saya kurang konsentrasi, dan mendengarkan dengan rasa. Terima kasih Bu Zaki atas masukannya. Semoga Iya. nanti kedepannya saya lebih baik lagi dalam Iya, Bu. praktek coaching. Semangat, semoga berjalan dengan lancar.